Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamun ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fondasi keimanan itu adalah akidah. Akidah itu kemampuan untuk merasakan bahwa ada yang menggerakkan meski tak terlihat, ada yang menentukan meski tak terasa. Itulah nanti kalau kita mau hubungkan kepada rukun iman. Rukun iman itu termasuklah kita mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia merasa dia yang merancang semua hidupnya. Dia yang bekerja, dia yang berpikir, dia yang berusaha. Tapi boleh saja hasil sering tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Kenapa? Karena manusia suka menghitung-hitung jumlah kerja dan mencoba meramal-ramal hasil kerja. Tapi ternyata hasil kerja jika tidak menemui kesesuaian, kita akan merasa letih hingga melebihi dari kesesuaian ekspektasi, kita merasa itu buah dari kerja kita. Padahal semuanya dalam rangkaian takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di dalamnya ada ikhtiar, ada kesabaran, ada kemauan, ada kemampuan. Jadi kemampuan juga ada, ya, sehingga akhirnya manusia itu dapat mendapati hajatnya. Kenapa ini kita kuatkan? Karena salah satu energi dari hidup kita ini adalah kemampuan meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Baqarah ayat 3 kan, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kira-kira gitu. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Kita sering memahami yang gaib itu makhluk-makhluk Allah yang tak nampak. Iya, tapi termasuk yang gaib itu di dalamnya adalah kemampuan meyakini ada takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya semua rancangannya yang milik Allah. Tapi jangan menganggap bahwa rancangan yang milik Allah itu kita tidak punya kuasa mengusahakan apapun. Oh, kita diberi kekuasaan. Urusan teknis itu urusan manusia. Ya, sakit menjadi sehat itu urusan kita. Ya, berobatlah, sabarlah, jangan memakan makanan yang dipantang. Udah tahu tua jangan selebor kali, misalnya gitu kan. Semua dihajar, kira-kira gitu kan. Udah tahu tukang masuk angin, tak mau pakai jaket, misalnya gitu. Kenapa? Ada ikhtiarnya. Ya, ada ikhtiar yang dilewati. Nah, setelah itu apakah hasilnya nanti sesuai dengan ekspektasi Allah itu? Makanya inilah alasan kenapa kita selalu berbaik sangka kepada apa yang Allah tetapkan kepada diri kita dalam konteks hasil. Kalau dalam konteks usaha nggak boleh cepat berbaik sangka kalau usahanya belum maksimal. Kenapa belum makan? Nanti kalau ditakdirkan Allah makan ya saya itu satu. Nah, kira-kira gitu. Ini namanya. Ya, padahal makan mau nggak makan itu kan teknis. Sampai kapanpun kalau tidak kau beli nasinya, kalau tidak kau masak nasinya, tak akan menjadi kau makan, kira-kira itu. Kenapa? Nanti hasilnya, kenyangnya, rasa sehatnya itu nanti Allah yang berikan. Apalagi yang perlu dikuatkan di situ. Jadi ikhtiar itu kunci manusia untuk menapaki sesuatu. Sama itu kalau kita main robot-robot, ya kan? Main robot-robot atau main mobil apa namanya? Iya, bukan mobil aja, mobil yang pakai remote, remote control itu ya. Itu kan kalau orang hanya fokus kepada mobilannya, maka mobil orang yang melihat menganggap bahwa mobilnya itu punya kuasa mengendalikan diri.
Tapi kalau mau dilihat nanti di ujung ternyata ada yang pegang remote. Nah, itu. Makanya fokusnya melihat kemana gitu. Mobilnya punya kuasa nggak? Punya kuasa. Apa kuasa mobilnya? Selama baterainya hidup, punya energi, selama itu pula dia bisa bergerak karena mesinnya terhubung dengan kekuatan baterai. Kalau ditekan-tekan pun remote itu tapi baterainya nggak ada, akan jalan ya. Coba tes sama mobil saya. Ya kan ada mobil remote, buka baterainya. Ya kan walaupun baru ibu beli tekan-tekan takkan mau gitu. Kenapa? Itulah ikhtiar. Baterai itu menjadi bagian dari ikhtiarnya. Cuma ingat, kalau kekuatan baterai menggerakkan mesin tidak mengikuti apa yang dimau remote, maka jalannya pasti oleh. Awak belokkan ke kanan, dibantainya ke kiri. Ya kan, berarti kan mandal nih remote. Kira-kira mau mengikut arah. Kenapa? Karena terlalu banyak berimprovisasi. Maka ayo kita meyakini hidup kita ini menjadi bagian dari yang menyenangkan. Bagaimana hidup yang menyenangkan? Satu, tidak meninggalkan prinsip apa hidup dunia tadi. Prinsip ketaatan jangan ditinggalkan, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Yang kedua, kemampuan untuk menjauhkan diri dari larangan Allah ya dijauhkan. Awalnya pendek, agak dijalankan. Karena memang itu harus usaha. Nahi mungkar itu nggak bisa kita suruh badan kita elastis. Nah, dia memang harus diusahakan. Harus diusahakan. Ya, jadi tahu diri itu bagus. Konsep tahu diri, jangan hanya tahu orang lain tapi nggak pernah mau tahu diri. Kalau tahu orang lain, sumur aja tahu diri. Tengok apa kelemahan kita. Kadang-kadang kelebihan kita menjadi kelemahan kita. Apa kelebihan kita yang menjadi kelemahan kita? Ya, kecantikan kita, ketampanan kita, kekayaan kita. Kita anggap itu kelebihan, padahal itu sering menjadi sumber kelemahan. Apa itu? Ya, menunjukkan kecantikan akhirnya menjadi fitnah bagi banyak orang. Ya, memamerkan kekayaan akhirnya menjadi kecemburuan bagi banyak orang. Aku jadi dirondong ini ya, kalau tahu masih cantik, tolong jangan dipamer-pamerkan. Ya, natural aja. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak semua orang bisa cara melihatnya sama seperti yang kita harapkan. Apalagi termasuk di pekerjaan. Saya sering bilang di rumah, tuh, ya kalau lagi ramai orang, ya, datang ke rumah kita untuk aura. Ya, kalau datang orang bersilaturahim, berbicara yang bagus, kira-kira itu. Sampai pada hal kecil. Jadi kemampuan mendefinisikan nahi mungkar itu adalah jihadnya orang mukmin setiap hari. Karena kita ini suka merasa sederhana. Yang penting saya udah sholat Ustaz, masa ini aja nggak boleh. Yang penting saya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang akal kita ini suka begitu cara membincangnya. Ahmad, saya udah duha Ustaz, saya nggak pernah tinggal duha Ustaz. Masa yang gini aja nggak boleh? Gitu. Masa yang gini aja nggak boleh, inilah yang bahaya. Kenapa? Karena dia merasa sepele kepada hukuman Allah, ancaman Allah, sesuatu yang sudah Allah larang. Jadi kalau dalam kajian tasawuf beristighfar itu dalam satu riwayat Rasul itu paling sedikit 100 kali beristighfar setiap hari. Dalam riwayat lebih. Sampai ditanya oleh istrinya, ya Muhammad, apa ya kau beristighfar? Satu riwayat sampai bengkak kakinya kan dalam intikan. Apa kan? Kau kan sudah dimasukkan dari dosa, dijamin masuk surga. Apa ya lagi istighfar? Apa namanya? Ya, istighfar itu bukan hanya karena kita bersalah, merasa bersalah, tapi istighfar itu karena rasa tunduk hati, khawatir perbuatan baik melahirkan kesombongan, ya, melahirkan ketidaksempurnaan. Saya ceritakan di sini kan ada orang yang banyak istighfar kayak Astagfirullahaladzim, dalam hatinya apa ada dosa gua, tadi pagi nggak ada dosa. Itu namanya orang istighfar yang kaya itu. Dia beristighfar terus pikir-pikirkan, pagi itu nggak ada dosa gua, kayaknya merasa nggak ada dosa gua. Nampai pula lah beristighfar. Ini orang kaya ini ya kan, merasa nyaman padahal tidak aman. Bapak Ibu. Nah, apalagi allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Coba penutup itu. Bil akhirati
kepada akhirat itu sesuatu yang harus kita yakini keberadaannya. Berarti akhirat itu nyata. Karena belum ada yang sampai ke akhirat, maka kita tidak berhasil menghadirkan akhirat itu sebagai alam yang nyata. Itu aja masalahnya. Itulah kenapa kalau dalam kajian-kajian tauhid kita ini kalau ditanya mana lebih berminat, ya, pergi ke apa namanya itu ya, kalau di Singapura Universal Studio di Singapura, atau mau masuk surga, mana lebih berminat? Bohong aja ibu. Universal Studio gratis, jelas bu. Besok ibu berangkat free, tiket dikasih semua. Ibu mau makan apa dikasih. Mana? Pilih itu atau pilih masuk surga? Manusia semua akan memilih sesuatu yang lebih pasti, Pak. Dia nggak akan mau memilih nanti kalau aku malah sama mengenai. Nanti kalau aku kaya, aku kasih buat gue. Apa dia bilang? Nanti aja bang, gua kaya kalau mau bilang. Sekarang baca dulu. Iya. Makanya manusia ini, akalnya ini, kecerdasan akalnya ini sebenarnya lebih cenderung membaca sesuatu yang pragmatis, yang dekat aja. Yang jauh nggak berhasil dia membaca. Tapi keimanan mengajak kita untuk membaca yang jauh. Yang jauh itulah makanya orang beriman itu pasti lebih cerdas dari orang yang tidak beriman. Karena dia mampu meyakini sesuatu yang jauh. Makanya nggak boleh orang beriman gak cerdas. Harus cerdas karena dia aja yakin Allah. Padahal Allah tak bisa dilihat oleh mata jasmani. Berarti kan mata batinnya, mata ruhnya bekerja. Berarti orang cerdas itu tidak hanya mengandalkan tubuh jasmani, tapi dia juga sudah mengandalkan batini dan Tuhani. Hebat kan? Kalau orang-orang yang semata-mata cerdas untuk urusan dunia, dia hanya mengandalkan jasmaninya, kemampuan IQ. Makanya banyak cara meninggikan IQ. Makanlah ini, makanlah ini, makanlah ini, makanlah ini, kira-kira gitu. Silakan, tidak ada masalah. Tapi IQ yang cerdas, tapi tidak diimbangi dengan spiritualitas yang kuat, ketidakseimbangannya akan kelihatan. Ada orang-orang minta, bagilah Pak rezeki Bapak. Bapak udah tua, masih miskin, minta-minta pula. Dulu waktu muda Bapak ngapain aja? Pakai otak lah sedikit Pak. Kasar tak? Tapi cerdas ini orang, bukan betul yang dibilang waktu muda ngapain aja kau? Cerdas lah. Karena spiritualitas dan emosionalnya bermasalah, akhirnya ngomongnya benar tapi gak beres. Benar tapi gak beres. Yang dia bilang benar. Ya dari muda ini ngapain aja? Nah inilah yang kita hadapi belakangan ini. Kalau mau dikorek lagi pakai sesuatu yang lebih dalam, kenapa banyak pembunuhan, kenapa tidak kasihan terus sumpah kejadian anak DPR RI menggiling pacarnya ya, udah dipukul, dijatuhkan, mundur mobil, maju mobil, mundur mobil. Coba tuh di mana itu spiritualitas dan emosionalnya coba? Apa kamu memiliki rasa kasih? Itu kalau bicara Gaza juga begitu. Saya termasuk komentar saya. Kalau Anda payah melihat saudara-saudara di Gaza itu sebagai seorang muslim, lihatlah saja dia sebagai seorang manusia. Bukan gitu aja. Kadang-kadang banyak kali kita sama itu orang-orang Palestina itu alirannya bukan sama yang kita ngapain? Kok begini komentarnya? Udahlah, nggak usah dia sebagai orang muslim lah, dia sebagai manusia aja. Menurutmu masih elok nggak sekarang memberi batasan hak hidup kepada manusia di era modern ini? Padahal PBB sudah membatasi untuk perang fisik, nggak boleh ada lagi perang fisik. Ya, disuruh pindah ke Gaza Selatan, pindahlah anak-anak pindah, mama-mama pindah, orang tua pindah, lagi di tengah jalan dibom jual lagi. Wah, itu kan jahat namanya. Kalian yang suruh pindah, kami mau pindah. Padahal Rasul waktu dulu masa ekspansi dia melakukan banyak perjanjian. Salah satunya di Madinah, ada lagi perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena berperang itu juga harus ada adabnya. Orang yang sudah tidak punya kemampuan, dia boleh disiksa. Nggak boleh. Makanya orang yang melindungi masjid, orang yang berlindung di rumah, orang tua, anak-anak itu nggak boleh dia bawa. Bahkan pepohonan pun tidak boleh dipotong. Kenapa? Karena itu sumber kehidupan masa depan manusia. Aturan-aturan itu harusnya dicoba. Tapi sekarang kan nilai kemanusiaan. Makanya kalau bicara prinsip tasawuf, ibu-ibu, wallahi kita ini mudah kali. Enak lah
suntuk awalnya karena gak ada duit aja ya. Orang sana udah gak ada duit, bayar. Itu pun masih ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awal hidup aman, duit ada, zikir pun malas, sholat tinggal sama. Apakah itu menjadi tafakur kepada kita? Menampak wajah kita yang selalu saja berkeluh kesah pada hidupnya jauh lebih mudah dari orang-orang yang tidak pernah meninggalkan kalimat tauhidnya, padahal hidupnya hidup keduniaannya ya, banyak ujiannya. Tidak semua orang bisa melewati ujian. Jadi untuk mengendurkan hati, kadang-kadang kan begini, aku malas Ustaz nonton penyiksaan di Gaza itu, kejadian di Gaza. Kenapa? Gak enak hati. Wah, itulah makanya keras hatimu. Kenapa? Gak mau tengok? Tengoklah. Tengok. Supaya apa? Supaya paham kau hidupmu mudah-mudah banyak kali keluhannya. Ya kan? Semua ngeluh. Kenapa labang sopa rumah kita belum diganti-ganti? Bang, kasihan kali lah hidup kita bang. Sopa untuk itu. Orang jangan sopa, rumah udah nggak ada. Tetap menguatkan la ilaha illallah. Jadi kita ini sekarang sedang diajarkan. Ada dua pelajaran yang Allah beri kepada kita. Satu direct langsung. Ya. Dalam bentuk apa ujian yang Allah hadirkan kepada diri kita? Yang kedua, ujian yang Allah titipkan kepada orang lain dan kita akses ujian itu. Dan ini sekarang terjadi. Nah, makanya kalau saya ditanya, seminimnya ini bukan kecil. Seminimnya ini maknanya yang paling mudah kita lakukan, bukan sekecilnya. Satu, doa. Dua, donasi. Jadi jangan lagi banyak kali sampah-sampah. Yang ketiga saya kasih tahu bagi orang-orang pengumpul donasi, kalau kalian salahkan tempat donasi itu masuk pula ke kantong, hati-hati. Kau lakukan dua pengkhianatan. Satu, berkhianat kau kepada jalan Allah. Dua, berkhianat kau kepada orang yang dizalimi padahal dia sedang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jangan bandel-bandel. Itu sama orang-orang yang kita donasi saya sampaikan, hati-hati. Amanah itu berat kepada Anda. Ya, jadi kalau dikumpulkan amanahlah jadi orang. Kenapa? Karena tidak ada niat orang begitu memberi ini separuh untuk lelah yang mengumpulkan, tidak ada. Semuanya benar-benar haknya di sana. Jadi saya kira harus ada. Ini kalau istilah saya itu, Ustaz, apakah boleh kita bersedekah merasa membeli ujian? Boleh. Tapi niatnya itu nggak boleh satu-satunya. Niatnya itu hanya sebagai cantolan agar kita merasa bergairah melakukan sedekah itu. Contohnya apa? Ya Allah, saya ini sudah merasa sakit-sakit ini badan saya. Khawatir saya ini jadi sakit yang panjang. Ya, hari ini saya berinfak dan sedekah. Izinkanlah infak dan sedekah ini sebagai ikhtiar dan hajat saya, kiranya saya menjadi orang yang sehat. Boleh. Tapi jangan itu satu-satunya niat. Ya, niat yang paling pertama dan yang paling utama adalah lillahi ta'ala. Tapi karena kita takut kita sakit, takut kita hancur, takut kita terjebak kepada kezaliman, tidak apa-apa sebentar. Makanya itu ya, termasuk diekspresikan banyak orang sakit. Kalau kita berdonasi ke Palestina misalnya, apa niat yang paling utama? Ya Allah, berilah negeri kami negeri yang aman, tentram. Gak enak jadi negeri yang tak aman. Awal tidur rawat bangsa morok, ya kan? Pantang terletak langsung tertidur. Pantang terletak langsung tertidur. Bayangkan kalau bom bolak-balik lewat dekat rumah, niu, apa nggak ngeri ya? Itu yang dihadapi orang itu 24 jam. Awak dengar suara TV keras aja nggak bisa tidur. Coba bayangkan. Bapak Ibu, aduh malulah kita. Ampun lah. Sebenarnya kalau nengok-nengok yang gitu-gitu itu kita sedang kena tampar sendiri. Ternyata tidak ada yang sulit sebenarnya dalam hidup kita. Tidak ada. Sama seperti mempelajari bagaimana jihadnya Rasulullah ketika dia berhijrah dari Makkah ke Madinah lalu mempertahankan segala macam. Padahal kalau bilang ada nggak upahnya itu? Kalau presiden punya tunjangan, Pak. Tunjangannya banyak, gajinya juga banyak. Kalau Nabi berapa gajinya kira-kira per bulan dari Allah? Pernah nggak dicek sama tunjangan hidupnya lah? Ya, coba itu gimana itu? Bisa nggak direfleksikan kira-kira? Bagaimana Nabi memangku kenabiannya, Rasulullah memangku kerasulannya, padahal hak-hak hidup yang hedon nggak ada pada dirinya. Ya, tidak diberi sesuatu yang sangat prestisius. Apa yang membuat dia kuat? Ya keimanan, nggak ada yang lain. Hanya keimanan itu sama itu anak-anak cen-cen
bawa jenazah itu, bayangkan. Pada bilangan keren kali itu anak, karena semakin banyak kejadian, semakin tinggi derajat keimanan di dalam hati, semakin yakin dia bahwa kezaliman itu pasti pengkhianatan kepada Allah, bukan hanya pengkhianatan kepada manusia. Iza jaa nasrullahi wal fath. Hati-hati kalau Allah sudah kasih pertolongan itu kadang-kadang bukan dalam bentuk kemenangan yang duniawi, tapi pertolongan itu dalam makna kemenangan yang tauhidi. Makanya di situ disebut iza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan yang sifatnya boleh saja tidak dicapai, tidak diusahakan, tapi kemenangan itu membekas kepada diri kita. Ya. Orang puasa itu orang yang menang. Makanya bapak-bapak kalau puasa, dari menang dari apa dia? Dari syahwat makan. Menang itu. Itulah yang saya sebut tadi wafat, kemenangan. Menurut orang yang tidak puasa, orang yang puasa ini sedang mendapati ujian. Ya kan? Menurut orang yang berpuasa, dirinya sedang mendapati kemenangan. Ya kan? Bapak puasa ya sabar Bapak ya, kalau puasa nggak boleh belum makan, mau makan nih Pak. Sama deh Pak. Kalau menurut dia menang-menang aja, kamunya yang penting, aku ya biasa saja. Kenapa? Karena dia sudah memberi jarak dirinya kepada syahwat makannya, dan yang paling payah manusia itu adalah melepas ketergantungan dari syahwat makan. Itu paling payah manusia. Ya. Begitu dia suruh nasi goreng dia aja, makan nasi goreng kita yuk, kita tahu langsung kebayang nasi goreng makan. Ini kenapa itu? Makanya banyak kemenangan yang Allah titipkan di tempat-tempat yang kadang-kadang kita kelihatan kalah di mata orang lain. Sama tuh orang Palestina kalau membaca kemenangannya, kemenangan yang tidak jasmani, kemenangan yang sifatnya ruhani, kemenangan yang bahkan dalam tidurnya mereka itu berzikir tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu video terakhir yang viral. Ya, ngapain di sini? Nah, kira-kira gitu diskusi. Gak tahu itu rumah sakit. Ayah saya tak di mana, mak saya tak di mana. Dia cencen loh, umur 4 sama umur 3 tahun. Tapi nanti aja begitu diajak sini. Kalau saya itu bolak-balik saya bilang di sini, hakikat dari manusia ini adalah perpisahan. Belajarlah berpisah dari sekarang. Kepada apa? Pada kau yang terlalu bergantung kepadanya, kepada harta yang kau punya, yang capek kau mau mencarinya, kepada jabatan yang kau miliki, kepada gelar yang kau miliki, kepada istri dan anak yang kau punya atau suami. Kenapa? Karena hakikat dari kehidupan itu adalah perpisahan. Hari ini kita mendapati berita Datuk Syamsul Arifin meninggal. Nanti kita bacakan al-Fatihah. Ya, suka beliau orang yang berjasa. Bayangkan begitu sebelum beliau sudah wafat, apa yang dilihat beliau? Dia akan memulai fase baru dari hidupnya. Fase yang tidak pernah terbayangkan siapapun di muka bumi. Fase bagaimana malaikat mempertanyakan mana Nabi. Ya. Fase di mana orang-orang yang mencintainya dan mengaku mencintainya mulai belajar melupakan diri, berpisah. Panjang fasenya Pak. Pernah nggak bapak ingat itu? Bahaya Pak. Nanti itu terkejut badan. Sama itu orang nggak pernah berenang, tiba-tiba masuk ke kolam yang 10 meter, nggak terkejut badannya. Ya. Jadi ya begitu-gitu itulah. Makanya kalau hakikat perpisahan sudah kita azamkan di dalam hati, berpisah dari selera yang terlalu berburu, berpisah dari sesuatu yang sangat syahwat. Jadi sebenarnya yang membuat tenang itu adalah kerelaan. Tapi merelakan itu juga sulit kan? Siapa yang rela di sini hidupnya tidak sebanyak harta orang lain? Berapa? Tapi perlukah kita paham sesuatu yang nggak pernah diberikan ke kita tidak akan pernah kita tanggung jawab. Udah jelas itu teori tauhidnya begitu. Kalau bapak tidak pernah punya mobil, insya Allah mobil itu akan pernah dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Kalau cuma sepedanya bapak punya, udah sepeda itu udah dipertanggungjawabkan apa lagi? Tapi kan itu tadi karena kajiannya futurolog, kajian yang masa depan yang jauh, kita nggak suka memikirkan itu, nggak tertarik kita mikirkan. Kita mau yang jangka pendek aja, apa nih yang jangka pendek? Nah inilah yang menghambat kita sering berjalan dan jalannya kelihatan lebar. Nah, apalagi wabil akhiratuhum yuqinun. Meyakini akhirat itu makna besarnya adalah kemampuan melahirkan gairah untuk menikmati
semua amal. Zikir itu bukan hanya bahasa lisan. Ingat itu. Zikir itu adalah bahasa perbuatan. Ya. Anda mau tengok seberapa hebat seseorang itu, tanya aja sama dirinya, zikir apa yang selalu dia amalkan. Benar. Kenapa kalau dia la ilaha illallah, la ilaha, itu siapa? Itu apa yang ucap? Yang berucap apa? Mulut kan? Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus apa sikap hidup kita tentang zikir itu? Sikap hidup kita tentang zikir itu adalah mencoba mengekspresikan atau menunjukkan kepada orang bahwa semua kehidupan kita ini tidak ada yang Tuhan. Karena yang Tuhan itu hanya Allah. Apa prinsip ketuhanan? 1 tempat meminta, 2 tempat berlindung, 3 tempat bergantung, 4 tempat memohon, 5 tempat memohon ampun. Gak boleh kita melakukan hal-hal yang saya sebut ini kecuali hanya kepada Allah. Maka sikap hidup kita tegas. Bagaimana ketegasan hidup kita? Miskin, tidak ada harta. Bagaimana? Saya berlindung kepada Engkau ya Allah, tidak berlindung kepada makhluk apapun. Ya, tidak ada makan hari ini ya Allah, izinkanlah air yang aku minum seumpama derajatnya seperti makanan yang harusnya aku makan. Mau makan tidak ada duitnya, mau beli makan juga nggak ada. Tapi menjaga diri supaya tetap sehat wajib. Bagaimana? Putelan aja air banyak-banyak. Ya Allah, izinkan air ini fungsinya seumpama fungsi makanan. Udah selesai. Ya, pernah nggak membayangkan Rasul itu hijrah dari Makkah ke Madinah, perjalanan yang panjang? Kayak mana orang itu makan? Bukan ada setiap tempat ada rest area kayak kita sekarang, bentar rest area. Ya, ada kedai 24 jam. Awal karena tak pernah membayangkan kemana hidup Rasul itu, makanya pikir ya pula Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang mau bayangkan Makkah ke Madinah itu medan paling tinggi. Jelas lah ada rest area di situ. Lapar sedikit makan, mau pipis singgah. Bisa nggak terbayang itu bagaimana konsep jihad yang paling tinggi kekuatannya kalau bukan karena keyakinan kepada Allah, menerjemahkan prinsip la ilaha illallah. Bahkan kala jengking yang mengganggu saya, kalau engkau tak izinkan sengatannya membuat saya mati, hina kala jengking itu di hadapan kita. Hina kala jengking itu, nggak berani dia mungkin kita. Tapi itu diamalkan para ulama. Makanya banyak hewan buas nggak berani ganggu mereka. Kenapa? Karena begitu hewan buas itu nengok mukanya, ahli zikir ini, Tuhannya sama dengan Tuhan saya, nggak berani saya menggigitnya. Tapi begitu ahli maksiat tengoknya, mohon saya juga ada nih. Jadi dan itu nih masyarakat tanya kisah-kisah daripada ulama dulu, kadang bersahabat dengan harimau, bersahabat dengan singa. Semacam percaya tak percaya ya kita dengan cerita itu. Tapi begitu kenapa? Makhluk-makhluk itu sudah membaca bahwa ini orang zikirnya sudah menghidupi dirinya. Tidak ada lagi yang berbatas. Jadi kalau kita di zaman sekarang gila taruhan kita harimau, taruhan kita adalah kemampuan menguasai hajat dan syahwat yang terlalu berlebih. Bayangkan, ada nenek-nenek umur 76 tahun mau pakai behel padahal ada anak nggak ada giginya anak udah seperti behel dan apa kali gosok gigi upaya kau pakai behel dulu nggak kau ganti maaf lah begitu ditanya apa fungsi behel cuma supaya cantik di foto aja kan terlalu mahal pakai behel hanya supaya cantik di foto kan terus dia edit foto mau foto ya edit. Jadi banyak hal-hal yang tidak ada maknanya sama sekali ke kita. Terlalu fokus kita mencarinya, terlalu sehingga sesuatu yang harusnya wajib kita cari, tak kita cari. Ini yang paling berat dalam hidup kita. Ya. Jadi sama. Di mana-mana majelis kita jam berapa di sana? Jam berapa Isya? 24 ya. Masjid ini kan gak kapok-kapok. Saya bilang saya minumnya air putih aja, tetap di hidangan. Karena saya paham, yang saya butuhkan hanya air putih. Itu yang paling menetralisir. Maaf, kamu karena namanya sangat menghargai dan mencintai saya, makanya selalu buat itu. Kenapa gitu? Ya tahu ya esensi aja. Kalau air berwarna, bayangkan kalau saya punya pengajian 10 atau 8 hari ini, semua berwarna saya minum. Apa berwarna buat saya?
Tapi kalau saya mengikuti selera, mana pilihan saya? Milo yang dibuat atau air putih? Pasti saya harus beli Milo. Kenapa? Kalau saya buat Milo sendiri mahal, belinya juga mahal. Kenapa saya harus beli air putih? Tapi ternyata yang paling esensi harus berhasil kita kenal, yang paling dibutuhkan diri saya. Pak, ini gitu loh. Tapi yang saya omongin ini bukan berarti saya hebat. Nah, kita juga sering terjebak kepada sesuatu yang salah. Jadi carilah. Makanya ibu-ibu, kalau suami belum bisa memilih, bang, sedih sekali aku jadi istri abang. Sudah 27 tahun menikah. Setiap ulang tahun perkawinan tidak pernah kau kasih aku kado. Kalau dulu belum menikah, seminggu sekali kau kasih aku kado. Nah, coba bayangkan, kenapa sedih kali itu? Sekarang prioritas hidup, bukan lagi kayak gitu. Prioritas hidupmu membesarkan anak, bertanggung jawab, menyekolahkan. Jihadnya jauh lebih tinggi. Gak ada rasa kasih sayangmu sama aku bang. Apa pula gak ada? Kalau gak ada kasih sayang, gak perlu pulang suami itu. Pulang tidak. Maksudnya cara menerjemahkannya harus lurus. Jangan melo, baper atau perasaan. Ya, kadang-kadang suami lu, siapa yang nama panjang kau itu? Kau pula abang gitu. Ah, ini bahaya nih. Suami kayak gini nih, terancam nih. Misalnya begitu, enggak itu lagi urusan. Ya, kenapa? Begitu Rasul menikah kepada Khadijah, Khadijah paham urusan dia dengan Rasul bukan urusan I love you. Urusannya adalah jihad fisabilillah bidakwah. Makanya Khadijah tidak banyak tuntut toh. Makanya dia tuntut. Coba dicek lah. Ada nggak Khadijah itu merajuk kalau Rasul pulang kemalaman? Coba cek lah. Nggak ada pak. Kenapa? Karena dia paham prinsipnya jauh lebih tinggi daripada yang kita pahami. Yang dikerjakan oleh seorang suami yang dijadikan Allah sebagai seorang rasul itu adalah pekerjaan yang mulia. Nafas yang dihembuskan saja pun menjadi nafas ruh keimanan. Apalagi perbuatan. Jadi saya mengajak kita untuk struggle. Masih ingat gak saya bilang orang tua jangan pernah bergantung kepada anak. Itulah yang saya bilang berpisah tadi. Berpisah kita dari bergantung oleh siapapun. Besar anakmu, lupa dia siapa mamanya, dia begitu. Ada masalah. Kenapa? Selesai aku melahirkan, selesai aku membesarkan, selesai aku menyekolahkan, selesai aku mengajarkan keimanan, kerjamu adalah bertanggung jawab dengan hidupmu. Setiap hari kudoakan, karena kau pernah lahir dari perutku, tak akan berpisah aku dengan doaku untukmu. Apa doanya? Ya Allah, jadikan anakku itu orang yang soleh atau solehah yang mau dia mendoakan orang tua. Jadi nggak usah baper kali, nggak datang seminggu nangis. Nggak usah. Pikir kau jalan-jalan pagi itu, keliling-keliling di JCT ini. Udah keliling-keliling capek ukur berapa kilometer di JCT dari belakang sampai depan. Udah sibukkan diri, nggak perlu. Karena capek kita melahirkan, di ujung karena nggak datang 2 minggu langsung ya Allah, anakku ternyata tidak tahu diri. Bagaimana nggak Allah serahkan rezekinya? Kau ibunya, dia anaknya. Doa ibu kepada anak nyambung. Kalau seorang ibu sudah mulai mendoakan jelek anaknya, itu apa kau lahirkan capek-capek? Enak kali nih Ustaz, dia yang kaya ini. Iya lah, dia kaya kan rezekinya. Gitu ya. Serius. Jadi ini nggak usah lah, begitu bulan. Udah nak, ada lagi barangmu yang tinggal di rumah ini. Gak ada, ambilnya, nanti bapak yang ambilnya. Jangan ada barangmu di rumah ini, pergi ke sana. Serius ya? Iya. Nanti kau ingat-ingat dia, kenapa belum diambilnya bajunya satu lagi yang tinggal? Sekarang kita masuk bab anak. Tapi kalau kau jadi anak, hanya anak yang gila yang tidak pernah mengetahui jasa orang tua. Itu dia. Kalau kita sebagai orang tua, lepas sekarang. Kalau kita sebagai anak, jadilah anak yang tahu diri. Nah itu aja tinggal. Jadi jangan memisahkan dua hal. Jangan pula diterjemahkan yang saya bilang ini gitu betul Ustaz, berarti aku usah tempat mama aku lagi. Jangan. Kalau kau masih punya mama, berarti kau babnya bab anak. Kalau kau sudah punya anak, berarti kau babnya bab orang tua. Jangan digeser-geser maknanya. Jangan digeser-geser maknanya. Bapak Ibu, kenapa ini saya bilang? Karena belakangan ini banyak orang tua yang suka menyumpahi anaknya dan banyak anak yang menuntut orang menuntut hak harta waris. Saya kalau nonton di TV One itu di mana-mana ada seorang anak menuntut perdata orang tuanya karena membagi waris. Kemana lah model anak ini? Itu kemarin ada saya dapat kasus dipertanyakan ke saya, ya. Katanya
orang tuanya dulu kaya raya, cerita di pulau, bukan pulau Sumatera. Anaknya ada beberapa orang dikasih mobil, kasih rumah gitu, kasih kebun satu. Udah selesai, anaknya orang tuanya lupa meninggalkan untuk dia. Dan tiba orang tuanya kasih hutang dan harus meminjam kepada anaknya, pakailah dulu tanah kau yang di sana, jualkan begitu kan. Apa kata anaknya, kalau nggak ya kasih mampu masa pula yang minta lagi. Sekarang orang tuanya ngekos menyewa rumah 500.000 per bulan, dan itu jamaah yang menanyakan, misalnya gimana Ustaz, pertanyaannya waris, apa boleh membagi harta waris sebelum meninggal? Saya bilang itu bukan harta waris, itu hibah, memberi hibah. Saya bilang makanya orang tuanya terlalu melo, ngapain bagi-bagi semua? Apa itu? Tapi gitulah anak, kalau udah dikasih harta setinggi apapun rasa cinta kepada Allah, kalau nggak takut dia kepada Allah, rasa cintanya tak akan pernah berbekas. Hanya takut kepada Allah yang membuat rasa cinta itu berbekas. Kenapa? Ya Allah, ya ridallah fi ridal walidain, maksudullah fi subtil walidain. Ya, ridhonya Allah adalah ridho orang tua, ya, dan murkanya Allah itu adalah murkanya orang tua. Ada orang yang paham. Jadi inilah saya kira rangkaian-rangkaian yang kita harus kuatkan. Makanya jadi orang beriman itu harus kuat. Nggak boleh lepe-lepe. Tahu lepe-lepe? Lepe-lepe itu enggak. Bibir nggak memble, tapi di memble kan. Apalagi bibirnya memble, di memble kan. Sempurna pememblean. Jadi lepe widaho. Lepe itu tak pantas dia pakai begitu. Tak pantas dia melakukan seperti itu. Jangan. Ya. Kita harus kuat karena kalimat la ilaha illallah membungkus keyakinan kita Allah tidak pernah kejam kepada takdir manusia yang manapun. Terakhir, Bapak Ibu, saya mengajak kita secara pribadi ini karena cerita tentang Palestina, kita doakan bahwa mansur Islam al-Muslimin khususnya di Palestina. Doakan serius karena kita ini sedang dalam kemudahan, dan orang yang sedang dimudahkan Allah, tindakan yang paling mulia adalah mendoakan orang-orang yang sulit agar juga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li hajatina wa li niyatina khususan fi akhina fi Palestina. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan fi Palestina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Allah, sahhil lana umurana wa khususan fi umuri akhina fi Palestina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.